Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita pada malam hari ini dalam ibadah doa Selasa. Puji nama Tuhan, biarlah kita disegarkan kembali oleh ibadah pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami masih bisa bernapas Tuhan. Kesehatan Tuhan yang bisa kami nikmati sampai saat ini. Kami percaya itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Tapi itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa kami balas akan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya lewat pujian penyembahan kami Tuhan yang ingin kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita dapat dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Yesus. Sebab Dia Allah yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Kasih setianya takkan berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia yang layak dapat penyembahan kita. Mari sama-sama kita katakan, Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. tiada kata Tuhan yang bisa kami ucapkan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan nama-Mu, Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, selidikilah hati batin kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Kami lebih lagi Tuhan mau datang ke hadapan hadirat-Mu, mau datang ke hadapan altar-Mu Yesus. Layakkanlah setiap pribadi kami Tuhan, agar kami layak menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari segala pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang
Engkau berfirman Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari dengan hati yang menyembah kita sujud. Kami sujud di altar-Mu Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab hanya padamu Tuhan kami mendapat jawaban kami. Hanya kepadamu Tuhan, hanya padamu Yesus. Dengar seruan kami, sebab kami datang di altar-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terimalah segala pujian dan penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan juga firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman dikatakan kepada kami Tuhan, boleh menjadi, mungkin itu adalah jawaban dalam pergumulan hidup kami. Terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk. Kepada hamba-Nya saya persilakan. hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali berkesempatan merenungkan bersama-sama sebagian dari firman-Mu ya Allah. Kiranya Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan terlebih dari itu juga menjadi pelaku setiap firman-Mu ini. Karena itu Roh Kudus tolonglah kami, mampukanlah kami supaya hidup yang kami jalani sebagai orang-orang percaya mempunyai dampak di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Malam hari ini saya diberikan tema renungan untuk kita sama-sama boleh terima adalah kebangkitan Yesus adalah jaminan. Ayat firman Tuhan diambil di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-13 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 22 saya akan bacakan untuk kita semua. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata telah berdusta kepada Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 2014 Kamus Daring Oxford memasukkan istilah YOLO yang merupakan akronim dari sebuah jargon You Only Live Once, atau Anda hanya hidup sekali ke dalam perbendaharaan kata mereka. Oxford memasukkan istilah YOLO ke dalam daftar kata yang mereka miliki karena kecenderungan penggunaan istilah ini yang terus meningkat di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.
Meskipun istilah YOLO ini mungkin lebih dekat dan lebih melekat dengan anak-anak muda, tetapi semangat yang ada di dalamnya sesungguhnya itu merebak di mana-mana Bapak Ibu. Bukan hanya di kalangan anak muda, tetapi orang-orang tua pun tanpa mereka sadari, tanpa kita sadari seringkali kita memasukkan semangat ini, semangat bahwa kita hanya hidup sekali ini ke dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang Kristen tentunya. Mungkin kita pernah mendengar sebuah ajakan, yuk kita jalani kehidupan kita seolah-olah hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan kita, yang tidak jarang juga diucapkan dari atas mimbar gereja. Sebuah ajakan yang mungkin tampak baik untuk kita menjalani kehidupan ini dengan penuh penghayatan bahwa suatu hari kita akan meninggal. Tapi persoalannya, apakah yang sungguh-sungguh kita bayangkan dan kita perhatikan ketika kita tahu bahwa oh hari ini adalah hari terakhir saya dalam kehidupan ini. Ketika saya muda dan mendengar istilah-istilah seperti ini, YOLO, dan saya hanya membayangkan bahwa oh saya akan menghabiskan hari terakhir saya dengan hal-hal yang saya sukai. Waktu kuliah misalnya dalam satu ibadah anak muda, dan saya dengar pembicaranya mengatakan, ayo kita sadari bahwa hidup ini hanya sekali, dan sadari kalau seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita. Dan saya bayangkan di situ bahwa oh saya akan main game sepuasnya, saya akan makan makanan yang paling enak yang bisa saya makan, saya akan mencari tempat yang paling enak yang bisa saya kunjungi untuk terakhir kalinya. Itulah yang ternyata banyak orang bayangkan dan sadari ketika mereka mungkin berpikir bahwa oh hari ini adalah hari terakhir saya dalam kehidupan ini. Bahkan ada satu film berjudul The Bucket List menunjukkan atau mengisahkan dua orang yang menderita penyakit termal. Mereka bertemu di satu rumah sakit dan ternyata keduanya ini memiliki sebuah impian yang ingin mereka wujudkan sebelum mereka meninggal, karena sang dokter berkata bahwa kedua orang ini hanya punya waktu sisa beberapa hari atau minggu sebelum mereka akan mati, dan mereka menghabiskan sisa hari mereka untuk keliling dunia. Mereka menaiki mobil balap di satu sirkuit, mereka terbang dengan jet pribadi, bahkan mereka melakukan hal-hal yang tampaknya bodoh untuk mereka lakukan sebagai orang yang telah tua. Karena dua orang ini ternyata usianya sudah cukup lanjut pada film itu, dikisahkan dalam film itu. Nah ini menunjukkan bahwa orang-orang yang percaya bahwa you only live once, atau Anda hanya hidup sekali dan dapat mati kapan saja, justru akan hidup dalam satu hedonisme. Ketika kita percaya bahwa oh hidup kita hanya saat ini saja, dan kalau hari ini adalah hari terakhir saya akan gunakan sisa hidup saya untuk kesenangan pribadi saya. Tampaknya memang ajakan hidup kita untuk jalani sebagai hari terakhir itu tampaknya baik Bapak Ibu. Tapi apakah memang sungguh-sungguh demikian? Oxford Learners Dictionary mendefinisikan istilah YOLO sebagai used especially on the internet to say that people should take every opportunity to enjoy life or to excuse something stupid that you have done. YOLO diartikan sebagai satu kesempatan untuk menggunakan kehidupan ini untuk menikmatinya, atau bahkan mengizinkan supaya kita melakukan hal-hal yang tampaknya bodoh. Mengingat hidup hanya sekali. Dan pemahaman seperti ini sesungguhnya bertentangan dengan iman Kristen. Harus saya katakan demikian. Karena iman Kristen mengatakan bahwa hidup kita nggak hanya sekali Bapak Ibu. Kalau kita hanya melakukan hal-hal yang tampaknya berguna karena kita percaya hidup hanya sekali, itu sama bodohnya dengan melakukan hal-hal yang sia-sia karena kita percaya tidak adanya kebangkitan. Kebangkitan Yesus Kristus bagaimana dipersaksikan oleh para muridnya yang pertama menunjukkan bahwa hidup ini tidak hanya sekali. Atas dasar inilah N.T. Wright, seorang pakar perjanjian baru, mengatakan bahwa kebangkitan adalah kehidupan setelah kematian. Jadi ketika kita mengalami kematian, setelahnya kita akan mengalami satu kehidupan
Dan kebangkitan adalah kehidupan setelah kehidupan ini, yang kita alami setelah kematian. Itulah kebangkitan. Sehingga sejatinya seorang mengalami 3 babak dalam kehidupannya, sampai ia sungguh-sungguh masuk dalam sebuah keabadian, di dalam kekekalan Allah. Itu berarti bahwa kematian bukanlah sebuah akhir dari suatu kehidupan, Bapak Ibu. Kematian merupakan sebuah fase, gerbang kepada satu fase yang baru dari sebuah kehidupan, dari masa ini kepada satu masa yang akan datang. Nah, melalui kebangkitan Kristus, seluruh ciptaan memiliki pengharapan akan adanya keselamatan dari sebuah kerusakan, dari sebuah pembusukan. Saya pernah katakan bahwa hidup kita ini adalah sebuah kehidupan di dalam bayang-bayang maut. Kalau kita mengalami satu penuaan, itulah bayang-bayang maut. Kulit kita tadinya kencang lalu makin keriput, itulah bayang-bayang maut. Mata kita tajam tadinya lalu harus pakai kacamata, bahkan lama-lama nggak bisa melihat, itulah bayang-bayang maut. Tapi karena adanya kebangkitan Yesus Kristus, kita punya satu pengharapan bahwa kita akan ada di dunia yang tidak akan rusak, dunia yang tidak membusuk, dunia yang tidak pudar. Karena dunia itu ada di dalam bayang-bayang Allah. Karena itu perlu kita sadari bahwa keselamatan di dalam Kristus bukanlah diselamatkan dari dunia, melainkan kita diselamatkan bagi dunia. Karena apa? Kita harus mengerjakan satu pembaruan yang diinisiasi oleh Allah bagi dunia ini. Dan siapa yang mengerjakannya? Kita semua orang-orang percaya. Kita dibenarkan oleh Allah untuk menyatakan kebenarannya di langit dan bumi yang baru, ke tengah dunia di mana kita hidup pada saat ini. Kita tahu melalui Yesus Kristus yang membawakan setiap pengajarannya, pengajaran yang ada di langit yang baru dan bumi yang baru itu. Dan melalui kita semua orang percaya, melalui kita semua orang-orang yang mengikut Yesus, kita diminta untuk membawa nilai-nilai itu. Bukankah dia berkata bahwa beritakanlah kepada segala makhluk Injil kerajaan Allah ini. Nilai-nilai yang kita bawa ke tengah dunia ini, sehingga pembaruan itu boleh sungguh-sungguh terjadi. Sehingga seluruh ciptaan pun secara terus-menerus turut diperbarui dari sehari ke sehari. Hingga Allah sungguh-sungguh membuat segala sesuatunya baru. Dengan kata lain, melalui kebangkitan Yesus yang turut membangkitkan segala sesuatu yang mati di dalam Dia, menunjukkan bahwa sesungguhnya langit dan bumi yang baru itu sedang memasuki dunia ini melalui kehidupan kita semua orang-orang percaya. Kita telah melihat bayang-bayang dari langit dan bumi yang baru itu. Tetapi ketika akan tiba kesudahannya, barulah kita akan melihat secara paripurna dunia yang sempurna itu, Bapak Ibu. Di dalam Wahyu 1 ayat 17-18, Rasul Yohanes mencatat perkataan Yesus. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bagi kebanyakan orang pada waktu itu, maut merupakan tantangan terakhir dari kehidupan. Sebuah end of life is death. Akhir dari kehidupan adalah kematian. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa Ia hidup dan Ia memberikan jaminan kepada kita semua untuk dapat menghadapi hari-hari yang tidak menentu pada saat ini. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi pada hari esok. Karena Ia telah lebih dulu menghadapi kehidupan di dunia ini, kita punya jaminan bahwa kita pun dapat melalui hari-hari kita bersama dengan Dia. Karena kita tahu bahwa melalui Roh Kudus, Yesus pun hadir bersama dengan Bapak, Ibu, dan saya di dalam hati kita semua. Yang telah lebih dulu menjalani kehidupan dan menaklukkan kematian, memberikan kita satu jaminan bahwa this too will pass. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, semuanya akan berlalu hingga kita masuk ke dalam kekekalan di mana Allah ada di sana. Karena itu, sebagai seorang pengikut Yesus, kita memiliki jaminan bahwa kita hidup nggak hanya sekali, Bapak Ibu.
Jangan kita jalani hidup hanya karena kita tahu bahwa oh kita akan mati kok. Enggak. Kita hidup karena kita tahu bahwa kita akan hidup sampai kekekalan. Kita yang hidup untuk kurun waktu tertentu punya satu pengharapan bahwa kita akan masuk ke dalam keabadian itu, di mana Allah yang kekal berada di sana. Kita harus punya pandangan seperti itu. Oh, kalau aku kerja, aku tahu karena kita akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Kalau kita makan, kita tahu bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Kalau kita melakukan apapun, karena kita tahu bahwa kita akan menjalani kehidupan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Kita nggak hanya hidup sekali, Bapak Ibu, dan kita lenyap begitu saja. Kita tidak diciptakan oleh Allah untuk itu. Melainkan kita akan masuk ke dalam sebuah babak baru, dalam sebuah kehidupan yang sempurna di dunia yang paripurna. Dunia yang diinisiasi oleh Allah sendiri melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita semua orang percaya diundang untuk berpartisipasi untuk mewujudkan dunia yang baru itu. Setiap hal yang kita lakukan dengan tangan kita harusnya sebuah partisipasi untuk mewujudkan langit dan bumi yang baru yang dirancang oleh Allah untuk kita semua. Jürgen Moltmann menuliskan di dalam bukunya Theology of Hope, iman melihat dalam kebangkitan Kristus bukan keabadian surga. Kalau kita beriman kepada Yesus, jangan hanya karena kita mengharapkan surga, Bapak Ibu. Moltmann nggak bilang bahwa salib Kristus itu kebangkitannya bukan hanya tentang keabadian surga, tetapi masa depan dunia di mana salibnya berdiri. Salib Kristus juga ada supaya dunia ini memiliki masa depan, Bapak Ibu. Dunia yang sedang kita tinggali, dunia yang sedang kita hidupi ini juga memiliki masa depan karena salib Kristus. Iman melihat dalam dirinya masa depan kemanusiaan dan untuknya Kristus mati. Kristus bukan mati hanya untuk, ini harus saya katakan, bukan hanya untuk menebus, tetapi juga meregenerasi, melahirbarukan sebuah tatanan dunia yang sungguh-sungguh dirancang oleh Allah sendiri. Karena seluruh peristiwa hidup Yesus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, umat manusia dan seluruh ciptaan memiliki jaminan tidak hanya ditebus dari dosa, tetapi bahwa kita juga akan ada di satu tempat di mana dosa nggak ada lagi. Selama kita hidup, kita masih adalah orang-orang yang berdosa dan dibenarkan. Itu status kita pada saat ini. Tetapi ketika kita telah mengalami kematian dan kebangkitan, kita akan ada di satu tempat di mana dosa tidak ada lagi. Dan yang sempurna untuk kita hidupi. Wahyu 21 mengatakan nggak ada lagi tangis di sana. Nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi duka cita, nggak ada lagi hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Allah membuat segala sesuatunya baru dan sempurna. Amin. Untuk renungan kita malam hari ini, saya ajak kita untuk kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk renungan yang boleh sama-sama kami miliki pada malam hari ini. Pembacaan firman-Mu yang boleh menguatkan dan memampukan kami untuk kami meyakini bahwa kami nggak hanya diciptakan untuk dunia pada saat ini, kehidupan saat ini, tetapi juga untuk satu kehidupan di masa yang akan datang, dunia yang baru, langit dan bumi yang baru, di mana Engkau bertata selama-lamanya, dan kami akan ada di sana bersama-sama dengan Engkau dan seluruh ciptaan lainnya yang juga Engkau kasihi, ya Allah. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang turut melakukan tugas dan misi ilahi itu di tengah-tengah dunia ini, supaya kami boleh melihat melalui tangan kami yang sebenarnya nggak pantas, tetapi Allah telah mengundang kami menjadi partner-Mu, menjadi rekan-Mu dalam mewujudkan dunia yang baru ini. Begitu luar biasanya karya kebangkitan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu di hidup kami. Karena itu Roh Kudus, mampukanlah kami untuk menjadi orang-orang yang meyakini bahwa kami punya jaminan untuk menghidupi satu kehidupan yang terus-menerus diperbarui, supaya melalui kehidupan kami dunia ini pun turut diperbarui. Terima kasih ya Allah, dan dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami,
Kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menaikkan segala doa syafaat kita kepada Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan menemukan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mari kita sama-sama naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa setiap keluarga yang ada di gerejamu, yaitu di GBI Petamburan ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita-Mu turun atas setiap keluarga. Keharmonisan boleh terjadi dalam setiap keluarga. Suami dan istri saling mengasihi, anak dan orang tua saling mengasihi. Sehingga Tuhan, keluarga yang saling mengasihi, berkat Allah tercurah atas setiap keluarga. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap anak-anak yang ada dalam keluarga daripada jemaat-Mu yang ada di GBI Petamburan ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mereka menjadi anak panah di tangan-Mu, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga masa depan mereka Tuhan berada di dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap anak-anak ya Tuhan, berkati setiap keluarga yang ada di gereja-Mu di GBI Petamburan. Kami juga berdoa buat setiap usaha dan pekerjaan Tuhan dari setiap jemaat-Mu. Berkati ya Tuhan setiap usaha dan pekerjaan daripada seluruh keluarga yang ada di GBI Petamburan ya Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka, kiranya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Yang saat ini sedang mengalami pergumulan, khususnya masalah keuangan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berikan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh mendapatkan pekerjaan yang tepat. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan yang ada di GBI Petamburan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan lewat gereja-Mu ya Tuhan, banyak jiwa boleh datang kepadamu ya Tuhan. Berkati gereja kami ini ya Tuhan, boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu, dan jiwa-jiwa boleh datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Seluruh bumi. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas bangsa kami. Biarlah nama-Mu dimuliakan Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Karena itu Tuhan, malam hari ini Tuhan kami akan berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terlebih mengasihi bangsa negara kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kasus COVID-19 di bangsa kami ini sudah melandai, dan kami percaya Tuhan, kami imani
Di tahun 2022 ini Tuhan, badai COVID-19 ini akan berlalu dari bangsa kami Tuhan. Kami memohonkan belas kasihan-Mu Tuhan, turun atas bangsa kami ya Bapa. Lawat ya Tuhan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh Tuhan, kami membutuhkan lawatan-Mu Tuhan. Di Jakarta bahkan di daerah-daerah yang lain Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan hadir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, buat perekonomian kami ya Tuhan. Engkau yang menolong ya Tuhan. Menteri perekonomian Tuhan, Engkau memberkati, memberi hikmat kepadanya Tuhan. Bahkan para menteri yang lain, pihak-pihak terkait untuk memajukan perekonomian bangsa kami ini Tuhan, kami doakan mereka semua. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka untuk memajukan perekonomian atas bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani Tuhan bahwa perekonomian bangsa ini Tuhan akan bangkit ya Tuhan. Akan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk pendidikan Tuhan. Tuhan juga yang memberkati, yang menolong Tuhan. Supaya pendidikan Tuhan di kota-kota bahkan di daerah-daerah Tuhan boleh merata. Dan setiap warga negara boleh mengikuti pendidikan ini Tuhan. Sehingga Tuhan, rakyat Indonesia Tuhan terbebas dari kebodohan dan akan semakin maju ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, buat keamanan Tuhan atas bangsa negara kami ini Tuhan. Di kota kami Jakarta bahkan di seluruh daerah-daerah Tuhan, Engkau yang menolong ya Tuhan. Engkau menjaga, melindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika beberapa hari yang lalu Tuhan terjadi Tuhan demo Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan, kiranya Tuhan Kau Tuhan memberi hikmat Tuhan atas Bapak Presiden beserta dengan jajarannya Tuhan, untuk Tuhan memberikan keputusan-keputusan yang terbaik ya Tuhan, sehingga Tuhan tidak terjadi lagi demonstrasi ya Tuhan, dapat mensejahterakan Tuhan semua pihak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Tuhan berikan hikmat atas Bapak Presiden kami Tuhan, dalam memimpin bangsa negara kami ini Tuhan. Bahkan Tuhan, di setiap kepala-kepala daerah juga Tuhan, Engkau memberi hikmat atas mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan dalam memimpin daerah-daerah mereka juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan misi Tuhan di daerah-daerah Tuhan, di daerah-daerah terpencil Tuhan, di pulau-pulau Tuhan. Oh Tuhan, kami doakan ya Tuhan, Kau yang menolong para misionaris Tuhan. Tuhan menjagai, melindungi mereka, Tuhan memagari mereka, membentengi mereka, memberikan kuasa atas mereka. Lewat pelayanan mereka Tuhan, tanda-tanda heran boleh terjadi, mukjizat dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan, sehingga Tuhan orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan, mereka boleh membuka hati untuk percaya kepadamu Yesus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena itu Tuhan, berikan kami ya Tuhan hati yang terbeban Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan, yang terus mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya juga di daerah-daerah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Oh Tuhan, para donatur-donatur yang ada juga Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Mungkin mereka tidak dapat pergi ke daerah Tuhan, tetapi Tuhan mereka dapat menyokong pekerjaan Tuhan di daerah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan, kami akan memberikan Tuhan korban syukur kami ya Tuhan. Kami memberi Tuhan dengan hati yang bersukacita karena kami mengasihi Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan.
syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Puji Tuhan, kita telah berada di penghujung acara kita pada malam hari ini. Pengumuman buat minggu depan, hari Selasa kita akan dilayani oleh PD Pendeta Felicia Setiawan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam segala pujian syukur kami Tuhan, kami naikkan padamu di akhir ibadah doa kami pada hari ini. Tuhan, biarlah segala yang kami kerjakan, lakukan, pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Firman yang telah Engkau taburkan oleh hamba-Mu Tuhan, biarlah itu juga terus tumbuh di dalam pertumbuhan rohani kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan kembali beristirahat Tuhan. Biarlah Engkau juga terus melindungi kami, memberkati setiap kami yang telah dengan setia mengikuti ibadah doa. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mendatangkan kepadamu damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa yang tidak terhingga. Cinta yang luar biasa yang datangnya dari Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Serta persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu saja yang terus menyertai kita, mengawali hidup kita, membawa kita kepada kebenaran yang disediakan Allah bagi kita semua. Mari yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai berjumpa di kesempatan hari Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati.